Agusnya Manzega, mahasiswa dari Universitas Nias dengan prodi jurusan Teknologi Informasi. Saya adalah mahasiswa semester 1. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar Teknologi Informasi yang mana dosen pengampu pada mata kuliah ini adalah Bapak Ovelus Laya Eskom. Sehingga pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan makalah yang telah saya persiapkan sebelumnya. Baik, langsung saja kita ke slide PowerPoint-nya. Masuk kita pada jurnal yang pertama. Judul artikel pengantar teknologi informasi dengan judul jurnal implementasi mode pembelajaran komparatif problem solving untuk meningkatkan kreativitas dan prestasi belajar. Masuk kita pada latar belakang. Dengan semakin berkembangnya dunia pendidikan, dosen harus mampu melaksanakan proses perkuliahan yang baik yang dituntut untuk menggunakan berbagai strategi atau model pembelajaran supaya mengaktifkan interaksi mahasiswa dengan dosen dengan baik. Jadi mahasiswa dengan mahasiswa serta mampu berinteraksi dengan lingkungannya, yang dimana untuk menciptakan proses belajar mengajar yang telah tertera, dan diperlukan juga model pembelajaran yang menyenangkan yang dapat membangkitkan minat mahasiswa dalam belajar. Jadi rumusan masalahnya adalah penelitian tindakan kelas yang dilakukan dalam 2 siklus. Setiap siklus memiliki 4 tahap: perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Yang penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas dan prestasi belajar mahasiswa dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif problem solving yang didukung oleh hierarki konsep pada mata kuliah pengantar teknologi informasi dengan metode. Subjek penelitiannya adalah kelas pendidikan teknologi informasi semester 1 FKIP Universitas Budi Dharma yang berjumlah 30 orang. Kita masuk pada hasil dan pembahasannya. Data yang diperoleh dalam penelitian ini meliputi dalam data prestasi belajar mahasiswa yang memiliki pengetahuan, sikap, keterampilan, serta kreativitas mahasiswa. Sehingga pada aspek ini pengetahuan mahasiswa yang telah mencapai ketuntasan sebanyak 17 mahasiswa, sedangkan mahasiswa yang belum tuntas sebanyak 13 mahasiswa. Jadi tindakan yang perlu kita lakukan terdapat pada siklus yang kedua seperti pada jurnal yang lengkapnya adalah sebagai berikut. Pertama adalah kita harus mengganti kelompok belajar mahasiswa berdasarkan hasil tes aspek pengetahuan siklus. Jadi hal ini dia yang dimaksud dengan hal ini supaya mahasiswa yang telah tuntas dapat lebih menguasai materi sehingga bisa membantu teman sekelompoknya apabila menemui suatu kesulitan. Dan yang kedua, dosen harus mengidentifikasi kesulitan belajar yang dialami mahasiswa dengan melakukan pendekatan kepada mahasiswa. Selain itu juga ketuntasan belajar mahasiswa juga meningkatkan dari siklus yang pertama, yaitu sebanyak 18 mahasiswa tuntas. Pada siklus yang kedua ini ketuntasan mencapai 86,97% atau sebanyak 26 orang mahasiswa. Hal ini dimaksud juga agar mahasiswa yang telah tuntas dan telah memahami materi dapat membantu teman sekelompoknya yang belum memahami materi tersebut. Baik, berdasarkan hasil tes kreativitas pada siklus yang pertama, jadi mahasiswa yang memiliki kreativitas sedang dan tinggi sebanyak 18 mahasiswa, dan mahasiswa yang memiliki kreativitas rendah sebanyak 12 mahasiswa. Sehingga pada penerapan model CPS dapat membuat mahasiswa berpartisipasi secara aktif saat berdiskusi bersama anggota kelompoknya. Karena ini mahasiswa harus dituntut untuk bagaimana menemukan suatu konsep dengan sendirinya, sehingga aspek pengetahuan mahasiswa, sikap dan kreativitas mahasiswa, dan penilaian aspek keterampilan mahasiswa juga harus dilakukan secara baik. Sehingga kita menarik satu kesimpulan berdasarkan hasil penelitian ini, kita dapat menyimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif problem solving yang didukung oleh hierarki
Jadi konsep ini dapat meningkatkan kreativitas dan prestasi pembelajaran mahasiswa pada mata kuliah pengantar teknologi informasi, supaya mahasiswa bisa berinteraksi dengan dosen dengan baik. Baik, kita akan masuk pada jurnal yang kedua saya dengan judul artikel pengabdian terhadap masyarakat dengan nama jurnal meningkatkan kompetisi profesional guru melalui pengembangan media pembelajaran yang berbasis teknologi informasi. Masuk kita pada latar belakang. Guru-guru di sekolah dasar kebanyakan belum familiar dengan penggunaan media teknologi untuk pengajaran di kelas, seperti pada contohnya slide PowerPoint atau dokumen Word. Jadi pengembangan guru merupakan salah satu cara bagaimana dapat digunakan sebagai instrumen untuk memotong mata rantai penyebab rendahnya kualitas lulusan sekolah tersebut. Jadi pengembangan profesi guru ini akan dilihat manakah kita sebagai guru, apakah sudah layak untuk disebut sebagai guru profesional. Jadi sehubungan dengan itu, guru-guru di Indonesia sedang berusaha untuk meningkatkan pengembangan karir. Lanjut, terdapat rumusan masalah. Kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berupa pendampingan dalam pengembangan media pembelajaran yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan agar keterampilan dan pengembangan media pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi. Yang bermetode kegiatan pendampingan ini suatu pembelajaran dalam rangka meningkatkan kompetensi profesional guru-guru, contohnya seperti di SD Cingambul yang ada di kecamatan Cingambul. Jadi dengan demikian kegiatan ini dilaksanakan yang bertempat di SD Negeri 1 Cingambul sebanyak jumlah 26 orang. Jadi adapun yang menjadi instruktur dan narasumber dalam kegiatan ini adalah dosen-dosen yang dari Universitas Majalengka yang telah berpengalaman membuat media pembelajaran. Lanjut, kita masuk pada pembahasan. Setiap kegiatan pengajian kepada masyarakat ini harus dilakukan dengan cara tatap muka agar praktek pengembangan media pembelajaran supaya berjalan dengan baik dan lancar, agar pertemuan tatap muka dengan metode ceramah dan demonstrasi dan juga menggunakan latihan atau praktek supaya media pembelajaran ini dapat memilih penyusunan dan huruf, pemberian efek dan animasi dan tampilan. Jadi kita secara garis besarnya ini adalah suatu pernyataan dari para peserta lain tentang syarat-syarat bagaimana penyusunan media pembelajaran yang baik. Jadi langkah-langkah yang harus kita lakukan pembuatan media pembelajaran berbasis komputer ini dengan cepat, penggantian layout, font, dan background dalam penyusunan media pembelajaran yang berbasis komputer, pembuatan tabel dalam slide, pemberian efek suara dan animasi dalam penyusunan media pembelajaran berbasis komputer, sehingga pengaturan tampilan media ini bagi pembelajaran yang berbasis komputer, bagi audiensi program pengabdian pada masyarakat berupa pelatihan pengembangan media pembelajaran bagi guru di SD, contohnya di SD Negeri 1 Cingambul ini yang sudah dilaksanakan ini, dan diharapkan juga dapat menambah pengetahuan, keterampilan dan lebih percaya diri supaya bisa menjalankan profesi. Dan pelatihan ini juga bermanfaat bagi sekolah dasar dan proses belajar mengajarnya akan lebih menarik jika digunakan media pembelajaran yang lebih bervariasi. Jadi sehingga secara keseluruhan kegiatan pendampingan pengembangan media pembelajaran untuk mempercepat guru memperoleh sertifikat ini dapat juga berhasil. Jadi bisa kita menarik satu kesimpulan, bagaimana sih pendampingan dapat diselenggarakan dengan baik dan berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun, meskipun belum tentu semua peserta pendampingannya menguasai dengan baik materi yang disampaikan. Jadi kegiatan ini dapat membuat sambutan yang sangat baik dan juga sudah terbukti dengan keaktifan peserta mengikuti pendampingan dengan baik.
dan tidak meninggalkan tempat juga sebelum pelatihan berakhir. Demikian jurnal yang kedua saya. Sekarang kita masuk ke jurnal yang ketiga saya dengan judul artikel Jurnal Informatika yang bernama Jurnal Penerapan Aplikasi Web dan Learning pada Mata Kuliah Teori Pengantar Teknologi Informasi di Politeknik Ambon. Dengan latar belakang jurnal ini, dengan kemajuan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat cepat, membuat perubahan paradigma pendidikan dan dosen memiliki tugas yang tidak ringan. Jadi, rumusan masalah pada jurnal ini juga yang supaya memiliki pembelajaran menggunakan e-learning yang khususnya pada bidang pendidikan. Dengan yang bermetode, penelitian yang digunakan model pengembangan analisis, desain, pengembangan implementasi, dan evaluasi. Jadi hasil dari penelitian ini adalah sebagai sarana antara dosen dan mahasiswa bagaimana supaya proses pembelajaran itu bisa berfungsi sebagai forum diskusi antara dosen dan mahasiswa dan juga dapat digunakan sebagai kuis online. Jadi sehingga semua kegiatan pada proses pembelajaran menjadi sangat efektif. Nah, ini juga bertujuan supaya perguruan tinggi mahasiswa lebih ditekankan untuk mandiri dan aktif dalam proses pembelajaran. Komunikasi dosen antara mahasiswa yang maju memanfaatkan e-learning tersebut yang sebagai sarana untuk melaksanakan perkuliahan untuk e-learning untuk bertujuan agar meningkatkan motivasi pembelajaran dalam perguruan tinggi. Masuk kita pada pembahasan. Ini pembahasannya tidak panjang sebenarnya karena dia sudah menjelaskan pada rumusan masalah dan metode. Nah, pembahasannya menu utama pada web learning Politeknik Negeri Ambon ini dapat diakses dengan nama set www.8.9.com. Di dalam menu utama ini terdapatlah informasi tentang kampus Politeknik di Negeri Ambon. Selain itu juga bisa terdapat beberapa tampilan di web learning ini, yaitu tampilan utama, tampilan beberapa menu seperti login, home, course, quiz, dan hasil evaluasi quiz. Sehingga kesimpulannya itu berdasarkan hasil penelitian penerapan aplikasi web learning dapat disimpulkan bahwa aplikasi ini bisa memudahkan mahasiswa maupun dosen dalam mendapatkan informasi yang seputar kampus Politeknik yang ada di Negeri Ambon dan bisa memudahkan dalam mengakses materi perkuliahan. Dengan adanya website ini, mahasiswa juga dapat melihat informasi kampus seperti tentang keunggulan kampus berupa fasilitas, prestasi yang membuat calon mahasiswa lebih tertarik. Baik, sekian saja materi yang telah saya presentasikan dan saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah mengikuti presentasi ini dari awal hingga akhir. Terima kasih. Yahoo.